Kita jumpa lagi dengan saya Alitaba, jejak misterius di Alitaba Channel. Kali ini kita akan flashback seperti biasa ya. Kita akan mengingat kembali perjalanan jejak misterius. Di episode kali ini saya akan berbicara bagaimana jejak misterius episode 1 kita garap. Atau jangan-jangan ia spesies manusia bunian dan manusia penghuni hutan amat misterius, seperti yang kami jumpai di hutan-hutan liar yang lain. Meskipun ia jauh lebih mengerikan, karena di tengah perburuan ia sanggup menyambar. Ini tentu saja episode yang paling berat, karena apa? Kita belum tahu medan, kemudian tentang film ini nanti mau jadinya kayak apa, kita juga belum tahu, karena kita benar-benar hunting, benar-benar memburu objek yang akan kita cari. Di episode awal kita mencari benar-benar ke lokasi yang masih sangat populer adanya manusia bunian. Ternyata lubangnya dalam banget, dan saya mencium bau pesing yang sangat tajam, bau amonia. Ini biasanya bau dari ular yang besar. Kalau kita memaksa masuk ruang untuk kita bergerak sangat sempit, dan jika diserang ini sangat berbahaya. Dari beberapa kali perburuan, saya yakin bahwa mungkin di dalam ini ada ular piton besar. Gua adalah tempat paling misterius selama kami bertualang. Di dalam gua, kami bertemu ular besar, kami mendengar suara-suara yang aneh, kemudian kami juga melihat sosok-sosok misterius, bahkan sampai kami menemukan peti mati yang sangat tua dengan isi kerangkanya. Dan itu semakin membakar semangat kami untuk terus mencari. Jadi dari Tangerang, karena kebetulan base camp kita di Tangerang, jadi dari Tangerang kita langsung berangkat. Memang kalau jejak misterius itu base campnya di Tangerang, tim semua adanya di Tangerang. Tapi kalau tayangnya di Trans 7, jadi pada saat selesai syuting, selesai editing segala macam itu, baru kita bawa ke Trans 7. Berangkat kita dari Tangerang langsung menuju Sumatera. Waktu itu kita agendakan akan merambah hutan Sumatera paling sebentar itu 2 atau 3 minggu. Karena mencari manusia bunian ini pasti adalah objek yang sangat sulit. Karena orang Sumatera sendiri, dari sekian juta orang Sumatera, mungkin cuma beberapa gelintir orang yang pernah ketemu dengan manusia bunian. Maka waktu itu kita langsung bergerak ke arah Sumatera Selatan melalui Lampung, kemudian Palembang. Di Palembang kita langsung merambah sisi selatan pegunungan Bukit Barisan. Kita tahu bahwa di Sumatera itu ada satu hewan yang paling berbahaya, yaitu harimau Sumatera. Kami berusaha mencari tahu berbagai kemungkinan. Makhluk apakah yang semalam kami lihat itu? Kita masuk, kemudian mencoba menelusuri ke beberapa perkampungan di sana, mencari tahu, benar-benar kita belusukan mencari informasi tentang keberadaan manusia bunian. Tapi di Palembang kita tidak ketemu, akhirnya kita langsung bablas menuju hutan yang mungkin paling liar lah. Ya, karena manusia bunian katanya dia benar-benar sekarang ini berada di tempat-tempat yang terasing, yang susah sekali untuk ditemui manusia. Harusnya kita bisa ketemu jejaknya yang mungkin agak lebih besar dari kita, atau bekas dia mencari makan. Cuma masalahnya, apakah jejak dia seperti kita manusia atau seperti hewan? Itu yang menentukan kita. Kita berpikir mungkin Gunung Kerinci itu bisa menjadi pusat tempat kita mencoba cari tahu. Jadi kita langsung bergerak menuju Jambi waktu itu. Perjalanan dengan kendaraan petualang pada saat itu butuh waktu lama sekali,
berpuluh-puluh jam. Kita sampai di Jambi itu kira-kira hari ketiga, dan kita sudah dalam keadaan sangat lelah sebenarnya. Di Jambi kita punya tempat peristirahatan yang bagi kita itu sangat melegakan, karena kemudian itu seperti menjadi saudara. Di Pangkalan Jambu ada satu warung kecil yang keluarga yang punya warung itu ramah sekali pada kita, dan itu kemudian menjadi salah satu tempat persinggahan favorit kita kalau kita memasuki wilayah Jambi. Jadi di Pangkalan Jambu itu kita istirahat di sana, kemudian makan di sana, dan diperbolehkan bermalam. Sejak itu kita seperti saudara. Ini sudah lama sekali kita nggak ketemu, dan saya kangen sekali pada mereka sebenarnya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Di Pangkalan Jambu itu malam-malam kita ngobrol tentang manusia bunian. Disitulah kemudian kita mulai mendapat informasi tentang adanya manusia bunian. Tapi di masyarakat Jambi, manusia bunian yang paling terkenal itu bernama Uhang Pandak. Ngobrollah kita kemudian bersama keluarga yang punya warung. Kemudian beliau mau bersusah-susah memperkenalkan kami dengan orang-orang yang pernah bertemu dengan Uhang Pandak, manusia bunian, manusia hutan yang ada di Jambi. Tapi Uhang Pandak ini berbeda bentuknya dengan manusia bunian yang selama ini infonya kita terima. Manusia bunian itu digambarkan sebagai sosok kerdil, tingginya tidak lebih dari 80 cm. Tapi sementara Uhang Pandak itu ternyata sosok yang sangat besar tetapi pendek. Itu makanya disebut Uhang Pandak. Uhang Pandak itu kalau di Indonesia kan menjadi orang pendek. Di sana itu dikenal Uhang Pandak, bahkan ada lagu tradisional masyarakat Jambi yang menyanyikan tentang Uhang Pandak. Tapi dari isi syairnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat harmonis antara Uhang Pandak atau manusia pendek penghuni hutan di Jambi dengan masyarakat Jambi. Kita diperkenalkan dengan penyanyinya waktu itu, karena ternyata ini satu-satunya penyanyi yang menyanyikan tentang Uhang Pandak, dan lagunya sangat populer. Kita dipertemukan dengan penyanyi tersebut, lalu kemudian kita juga dipertemukan dengan salah seorang petani yang baru keluar dari hutan, dan dia bilang dia baru saja menemukan jejak Uhang Pandak itu. Maka kemudian bergeraklah kita. Malam itu juga kita langsung bergerak dalam keadaan habis hujan, berbasah-basah. Kita pikir waktu itu jaraknya dekat. Karena apa? Kata petani itu tidak jauh tempatnya. Tapi kita bergerak waktu itu dalam keadaan malam-malam yang basah. Dari warung Pangkalan Jambu itu kira-kira jam 8 malam sampai lokasi itu jam 12 malam. 4 jam kita berjalan. Dan ketika sampai di tengah hutan, dia menunjukkan tempat di mana jejak Uhang Pandak itu ditemukan. Kita lihat memang pada saat itu ada jejak-jejak yang masih kelihatan karena tanahnya basah, dan itu jejaknya memang luar biasa besar. Pantas kalau itu disebut orang Uhang Pandak atau orang pendek berkaki besar. Dikabarkan Uhang Pandak ini kalau jalan dia kakinya suka terbalik. Ya, jadi dia menyembunyikan diri dari orang itu kalau berjalan kakinya terbalik. Sama dia dengan manusia bunian. Salah satu ciri khas manusia bunian kalau dia melarikan diri katanya itu kakinya jejaknya terbalik. Ya. Tapi yang populer di kita adalah bahwa manusia bunian penghuni hutan ini kakinya terbalik. Tapi sebenarnya mungkin bukan terbalik. Hanya kalau dia melarikan diri, dia seperti berjalan mundur. Jadi kalau kita melihat jejaknya ke arah barat, sesungguhnya dia sedang menuju ke arah timur. Maka kemudian berdasarkan jejak Uhang Pandak yang kita temukan, kita coba menelusuri jejak ke arah sebaliknya. Walaupun telapak kakinya mengarah ke barat, kita coba telusuri ke arah timur. Sampai kita masuk ke tengah hutan, kita belum temu jejak apapun. Dalam keadaan kelelahan, akhirnya kita ketemu sebuah pondok di tengah hutan yang panggungnya tinggi. Kita sudah feeling, kalau panggungnya tinggi berarti tempat ini berbahaya. Artinya, harimau Sumatera pasti ada di situ. Akhirnya apa? Karena dalam keadaan sangat lelah, kita waktu itu memilih bermalam di hutan dulu. Ya, ternyata pondok itu ditinggali oleh seorang pemburu burung. Dalam keadaan sangat terkejut dia karena temannya itu si petani guide kita membangunkannya dengan cara main-main. Jadi tiang pondokan itu
dipukul-pukul sama dia, dan orang di dalam itu sampai sangat terkejut, ngamuk-ngamuk dia di dalam untuk menakuti. Mungkin dia berpikir ini ada binatang buas di bawah, sehingga dengan dia ngamuk mungkin binatang buas itu diharapkan pergi, tapi ini malah nggak pergi-pergi. Akhirnya karena lama pemilik pondok itu juga nggak mau buka pintu, nah, akhirnya kita panggil. Setelah buka pintu, bukan main dia terkejut sekali, dan kelihatan dia sangat lelah sebenarnya, sehingga terganggu sebenarnya tidur dia itu. Akhirnya kita naik ke rumah panggung itu, dan disitulah kita dapat info bahwa ternyata dia bukan pemilik pondok. Si bapak itu adalah pemburu burung yang memang suka bermalam di situ. Dia bercerita bahwa kemarin sore dia baru saja melihat harimau Sumatera jaraknya kira-kira 200 meter dari pondok itu. Bukan main, ini berarti tempat yang sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kami putuskan malam itu garapan syuting Manusia Bunian episode 1 belum mendapat apapun. Kita putuskan untuk menginap di pondok di tengah hutan, di tengah-tengah wilayah kekuasaannya Raja Sumatera, yaitu harimau Sumatera. Kita akan lanjutkan di episode berikut tentang pembuatan episode 1, jejak-jejak misterius manusia bunian. Sekarang baru ketemu Uhang Pandak ya, di Jambi. Berikutnya kita akan coba informasikan ke sahabat jejak-jejak misterius semua bagaimana langkah kami selanjutnya sampai kemudian bertemu dengan manusia bunian atau Uhang Pandak yang terkenal di Jambi. Sampai ketemu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan belnya.